Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV di manapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama. Di kesempatan hari ini kita kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Setelah sekian lama kita libur dari layar handphone antum barangkali, atau yang menyimak melalui radio atau mendengarkan melalui radio, kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon dan berdoa salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh istiqomah di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV, di pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah bersama guru-guru kita yang di luar kesibukan dan kepadatan jadwal, alhamdulillah sudah bersama kembali. Untuk hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu kendala kendali. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti kita akan simak masing-masing penjabaran materi dari guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustaz ya. Hayakallah Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah bikhair. Mudah-mudahan Ustaz juga dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berikutnya ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Semoga guru-guru kita senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berikan kemudahan dan kekuatan dalam dakwah. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa KMTV dan juga generasi Robani, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja seperti biasa dengarkan materi kita untuk hari ini, kendala kendali, karena sejatinya setiap ada masalah insya Allah ada solusi. Baik, kita akan dengarkan langsung. Untuk pertama kita akan berikan kesempatan kepada guru kita seperti biasa, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى. ثم ما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para masyayikh, para pemirsa, para pendengar, dan para asatizah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita sudah rindu pula untuk bersua. Mungkin sudah beberapa episode kita tidak punya kesempatan untuk hadir karena kegiatan yang begitu padat. Satu sempat, satu tak sempat. Oleh itu patut kita bersyukur pada pagi ini kita semuanya disempatkan untuk datang dan hadir di studio KMTV ini.
Mudah-mudahan menjadi lapangan, menjadi sarana untuk kita berbagi kebaikan dan untuk saling mengingatkan agar kita tidak dalam kerugian, akan tetapi mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang jalannya adalah jalan keimanan, jalan keselamatan, dan jalan keberuntungan. Terang benderang, malamnya saja seperti siang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita mengikuti dan menapaki jejaknya sampai hari akhirat kita mudah mendapatkan syafaat darinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita hari ini, kendali. Kalau kendalinya dapat kendala, ini kalau pasti belok, tidak bisa belok. Kalau nak lurus, kita juga kadang-kadang tidak dapat mengendalikan. Nah, sebesar-besar kendala dalam mengendalikan kehidupan ini adalah berkaitan dengan masalah keimanan. Dan itu dapat kita baca dalam setiap ayat ataupun hadis yang memperingatkan. Salah satunya adalah surat yang paling terpendek dan paling besar pula manfaatnya, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu minal Qur'an illa hadhihi surah lakafathum aw lakafatna." Andainya Allah tidak turunkan dalam Al-Quran kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi kita umat manusia. Itu suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga mengingatkan Al-Quranul Karim, dia adalah menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada yang gaib. Kemudian Allah SWT juga memberikan jaminan keselamatan, jaminan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman itu pasti benar-benar menang dan sukses, berhasil. Lalu Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang beriman itu. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang dan hadis-hadis. Semisal perkataan Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada keduanya atau pada setiap keduanya ada kebaikan. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, ayasriqul mu'min, orang beriman itu mungkin tidak mencuri? Kata Nabi, la. Ayazdil mu'min, mungkin tidak orang beriman itu tergelincir melakukan dosa zina? Qala na'am, benar. Tadi juga benar, na'am. Kemudian ketika ditanya,
ayakzibul mu'min, orang beriman itu mungkin tak berdusta? Jawaban Nabi, lah. Karena dusta tidak mungkin ada pada orang yang beriman. Ma'asyiral kiram, demikian pula dengan hasad. Al-hasad adalah penyakit terburuk. Bahkan sebagian ulama mengatakan hasad itu sama dengan mengingkari takdir. Sehingga dikatakan orang hasad tak beriman. Seperti zahirnya hadis Nabi, la yajtami'ul hasadu wal imanu fi jasad. Iman tidak akan berkumpul dengan hasad dalam satu jasad. Idza zahaba ahaduhuma idza wujida ahaduhuma zahaba al-akhar. Apabila ada salah satu daripada keduanya, yang lainnya pergi. Bila hasad ada, imannya pergi. Bila iman ada, hasad tidak akan ada. Nah, di sini kita memahami, para pendengar, para pemirsa semuanya, bahwa iman ini memegang kendali yang luar biasa terhadap jalannya kehidupan kita. Nak kemana kita arahkan, ke arah keberuntungan dan keberhasilan, atau kita nak hidup sembarangan sesuai dengan nafsu dan keinginan. Nah, kalau seandainya iman tidak lagi menjadi kendali yang mengendalikan kehidupan kita, alamatlah yang terjadi adalah hal-hal yang aneh dari kita. Maka kita dengar hari ini tidak sedikit terjadi kejadian-kejadian yang mungkin menurut logika tidak masuk. Tapi karena masalahnya iman tidak lagi memegang kendali yang benar, sehingga kita dengar seorang kiai di sebuah pesantren mengerjai santriwatinya, dan itu berlaku bertahun-tahun, dan korbannya tidak sedikit, puluhan atau belasan. Yang lebih sadis lagi, seorang buya yang diharapkan sebagai pemegang kendali keimanan di sebuah lembaga pendidikan juga terlibat melakukan sodomi kepada santri-santri laki-laki. Subhanallah. Kalau terjadi sekali silap, itu adalah sesuatu yang bisa diberi maaf. Tapi kalau sudah korbannya belasan, itu bukan silap lagi, itu sudah kalab. Nah, itu tidak kalab, berarti sudah kehilangan kendali. Sudah kehilangan kendali. Seseorang bisa saja seperti kata Nabi tadi terjerumus, mungkin. Tapi kalau seandainya sudah berkali-kali, itu bukan lagi terjerumus, tapi memang sudah ada dusta di dalamnya. Maka kita perhatikan setiap pelaku yang melakukan hal-hal penistaan seperti itu dan berulang-ulang, pasti di dalamnya ada masalah di keimanan. Pasti ada masalah di keimanan, yaitu dengan alasan-alasan dusta-dusta yang diada-adakan. Semisal yang mungkin yang kita saksikan terlebih dahulu, muqaddimah barangkali ya, setelah film bid'ah Malaysia itu, Walid Nak Dewi boleh tak ini, kayaknya beruntun ya, kasus-kasus banyak timbul ya. Mungkin dulu orang tak berani kecuali setelah itu. Nah, dari mana dapatnya yang seperti ini? Dan ini kenyataan yang terjadi di film itu, memang banyak terjadi. Dulu kita baca dalam buku atau diberitahukan oleh orang-orang yang bertobat dari aliran-aliran seperti itu. Ya, mereka menganggap dengan dusta, baik mereka yang buat sendiri atau syaitan yang mengaku kepadanya sebagai malaikat, seperti yang disediakan oleh Syekh Hamid Adam dari Sudan. Dia itu didatangi oleh malaikat yang membawa syariat halal baginya istri murid-muridnya, dengan alasan bahwasanya istri muridnya menikah zahir dengan suaminya.
tapi menikah batin dengan gurunya. Nah, supaya dapat berkah, kan itu alasannya. Yang terbaru kan juga alasannya dijanjikan keberkahan. Kalau berhubungan dengan ustadz atau dengan kiai, nanti keturunannya berkah. Nanti masuk surga tanpa hisab. Siapa yang tak berharap? Di samping rasa takut ada harap. Dan nanti dimudahkan jodoh. Semuanya adalah kaitannya dengan dusta. Maka orang beriman tak akan berdusta. Tapi kalau sudah dusta, hilang kendali iman tadi. Ma'asyirul kiram yang dirahmati Allah SWT, akhirnya mereka berdusta. Karena berangkat dari keimanan yang keliru. Itu khususnya masalah tabarruk. Masalah mengambil atau ngalap berkah. Ini masih banyak juga yang bertahan dengan alasan banyak ulama yang membolehkan. Kita minta dalil yang membolehkan. Dalil-dalil umum iya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit itu hujan yang diberkahi. Taib. Bagaimana mengambil berkahnya? Apakah dengan dihembuskan oleh syekh melalui botol-botol aqua dan sebagainya? Atau memang Allah ciptakan pada air yang turun itu suatu keberkahan? Maka Nabi SAW kadang kalau turun hujan dia mandi hujan. Ternyata juga diteliti orang bahwasanya mandi hujan itu menyehatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ketika diyakini keberkahan ini dan itu, akhirnya untuk menyembunyikan kadang-kadang memerlukan dusta, memerlukan hal-hal yang diada-adakan. Nah, inilah setiap pelanggaran selalu dimulai dari penyimpangan dalam bab keimanan. Ma'asyirul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, setiap iman yang tidak produksi asli, bahan bakunya pasti daya tahannya juga tidak kuat. Beda dengan iman yang memang dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW pasti kokoh. Makanya tak bisa digoyahkan. Makanya iman orang-orang yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun semua orang menyalahkannya, dia tekan kokoh. Seperti yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Karena dia membenarkan Nabi SAW dalam segala hal. Tidak, walaupun orang Mekah semuanya mendustakannya, tapi dia tetap mengatakan, in kana qad qala dzalika faqad sadaqa. Kalau dia mengatakan pasti benar. Nah, berbeda dengan orang yang harus meyakini sesuatu harus sesuai dengan pikiran dan logikanya. Maka banyak hal-hal yang tidak dipercayainya. Nah, dalam masalah berita saja banyak yang dia tidak yakini karena mengambil keimanan dari jalan lain. Demikian juga dalam masalah syariat. Sebagaimana mereka nanti menakwilkan keyakinan dan akidah, mereka juga akan menakwilkan syariat-syariat. Menakwilkan syariat-syariat. Nah, takwil bab inilah yang merusak keimanan, dan barang-barang yang tidak asli itu selalu daya tahannya hanya sebentar dan tidak lama. Karena memang ketika pembuatannya masuk unsur syaitan di dalamnya, meragu-ragukan, maka ketika penerapan pun akan masuk unsur syaitan juga di dalamnya. Maka janji-janji syaitan masuk, pada janji syaitan itu selalu mungkir. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Nah, orang-orang yang keimanannya tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti yang pahami al-salafus salih, dalam beristiqamah itu lemah, dalam memegang kendali diri itu lemah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, apa obatnya supaya kekuatan ini kembali? Maka satu pertama, memohon kepada Allah kekuatan itu. Karena hanya Allah lah yang memberikan kekuatan itu. La hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang mencari kekokohan kepada Allah, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti bil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan berikan kekokohan
pada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan di kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan. Yang kedua adalah berilmu yang benar. Bukan hanya tuntut ilmu. Sebab tidak sedikit ilmu tapi padahal kadang-kadang ilmu yang keliru. Dan kita harus tahu, pastikan mana yang benar, mana yang salah. Kalau seandainya ilmunya hanya mengajarkan semua yang dikatakan benar, tidak boleh menyalahkan, berarti dia orang ragu. Karena Allah katakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dua hal yang berbeda, berkontradiktif. Kalau di situ ada dalil Al-Quran dan Sunnah, masih juga antum meragukan kebenaran. Kemungkinan juga itu yang benar, yang salah tadi. Maka ini tidak akan kokoh dalam berpegang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa yang terang itu terang, yang benar itu jelas. Makanya orang-orang beriman tidak meninggalkan sedikit pun ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Yang ketiga adalah meninggalkan lingkungan-lingkungan yang lemah dalam mengendalikan iman atau lemah kendali imannya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada kita. Kadang-kadang kita tidak mau melakukan sesuatu, tapi karena lingkungan memaksa, kita harus kadang-kadang mengalah. Dan kalau terlalu sering mengalah, akhirnya kita mau selalu kalah. Oleh sebab itu, seperti kejadian orang yang bunuh 99 orang, akhirnya diselesaikan 100 orang, ketika bertemu dengan seorang alim. Memang ulama memberikan solusi yang terbaik. Sesungguhnya inna ardaka ardasu, tempat kamu tinggal itu adalah tempat tinggal orang-orang buruk. Maka pergilah, idhab ila ardi fulan, di situ ada qaumun ya'burunallah. Di situ adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Akhirnya orang yang berazam membuat keputusan bahwa saya harus hijrah dari ini ke sini, dari iman yang tak jelas, yang tak berpengaruh pada amal saya, kepada iman yang membuahkan amal. Kita lihat orang yang mengambil imannya dari bahan asli akan mudah mengerjakan ibadah-ibadah walaupun berat bagi yang lain. Oleh itu kita perhatikan orang yang mengaji dengan benar pasti akan beramal pula dengan cara yang benar, bukan serampangan, bukan asal ramai, tidak, asal murah meriah, tidak. Dia cari yang paling bermutu dan berkualitas, bukan asal-asalan. Karena dia ingin dibeli oleh Allah SWT, diberi upah oleh Allah dengan upah yang tertinggi. Dan dia tidak mau berspekulasi, karena berurusan di akhirat kalau panjang itu melelahkan. Maka dia ingin sesuatu yang jelas dan tepat sehingga pahalanya jelas dan didapat. Barangkali sebagai pembuka, nanti selebihnya tentu masyayikh akan mengembangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk pendahuluannya. Kita akan lanjutkan mendengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para masyayikh yang kita muliakan, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallah ta'ala wara'ah, dan guru kita Dr. Helmi Basri LCMA, doa yang sama untuk beliau. Semoga Allah jaga dan Allah berikan keberkahan selalu dalam dakwah. Seluruh ikhwah yang hadir, tim KMTV dan Radio Rabbani, dan seluruh pemirsa, pendengar, penuntut ilmu, kaum muslimin dan muslimat, para tokoh ulama, cerdik pandai, dan siapapun yang mengikuti kajian kita pada pagi yang barokah ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabb yang telah menciptakan kita, yang mengetahui kelemahan kita dan menurunkan panduan
untuk menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran dan jauh dari kesesatan. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berada di atas jalannya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, tadi guru kita Dr. Dasman telah menyebutkan tentang satu hal yang sangat penting dalam hidup ini, keimanan. Karena iman itu adalah satu yang sangat mahal dalam diri kita, karena memang akan menjadi kunci keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Keselamatan yang akan membawa kebahagiaan, inilah yang akan membawa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan, perlindungan untuk kita semuanya. Pada bagian kedua ini saya akan mencoba untuk membahas tentang kendala dari sisi yang internal, ya, di sisi dalam diri manusia. Seringkali bahwa kita menganggap musuh terbesar kita mungkin syaitan, tapi ada musuh yang tidak pernah meninggalkan kita. Syaitan bisa menjauh dia, teman buruk bisa ditinggalkan, lingkungan bisa kita pindah dari lingkungan itu. Tapi ada yang selalu bersama kita, ya, yang selalu hadir ketika kita makan, duduk, berdiri, sendiri, beramai, terus akan hadir bersama itu yang disebut dengan nafsu, syahwat. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, innama akhsha alaikum syahwatul ghai fi butunikum wa fi furujikum wa mudillatil hawa. Hadisnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah umatku adalah syahwatul ghai, syahwat yang menyesatkan. Nah ini. Pada apa? Fi butunikum, pada perut-perut kalian, wa furujikum, pada kemaluan-kemaluan kalian, wa mudillatil hawa, dan kesesatan-kesesatan yang disebabkan oleh hawa kalian. Nah ini Nabi SAW menyebutkan ada sumber-sumber yang menjadi kendala manusia, ya kan? Di antara sumber yang menjadi sebab atau menjadi kendala terbesar dalam hidup ini adalah syahwat. Dan tentu tidak semua syahwat itu tercela di dalam Islam. Ya, kita ada syahwat untuk makan, untuk minum, ya, untuk bersama apa saja menikmati keindahan dunia ini. Itu ada syahwatnya. Tapi syahwat yang tercela itu adalah syahwat yang menyesatkan. Nah, inilah yang disebutkan Nabi SAW bahwa kendala kita di sini, gitu kan? Kendala kita adalah syahwatul ghai. Di mana kendalanya? Pada apa syahwat yang menyesatkan itu? Nabi mengingatkan kita, satu, fi butunikum, syahwat yang berkaitan dengan perut-perut kalian, yang ya tentu semua yang berada dalam perut apa? Makan, yang minum, dan semua keinginan-keinginan dunia kita itu ada dalam perut kita. Maka di sini kita diuji. Ini kendala kita nih disebut oleh Nabi SAW. Hati-hati masalah perut. Ya, masalah perut sangat berbahaya karena Nabi SAW mengatakan ya bahwa di hari kiamat kelak nanti tidak akan bergeser kaki kita di hadapan Allah Azza wa Jalla sampai Allah tanya, di antaranya dari tentang apa? Tentang harta, dari mana harta didapat, kemana harta dibelanjakan. Nah itu semua ya akan bermuara kepada perut. Masalah makan halal dan haram itu semua akan berakibat. Orang seringkali cenderung untuk mencari keuntungan besar kalau ya mengikuti hawa nafsunya
ingin makan yang lebih, ingin punya yang banyak, tapi dengan cara yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mesti faham. Nabi telah mewanti-wanti kita agar jangan sampai ya syahwat perut kita ini mengalahkan akal kita, mengalahkan agama kita, mengalahkan ya perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan lahmun nabata an suhtin fannaru aulabi. Orang selalu meminta kepada Allah agar masuk ke dalam surganya, tapi dia tidak sadar yang masuk ke dalam kantongnya itu dari jalur yang mana ya. Nah oleh karenanya daging yang tumbuh dari sumber yang haram itu tentu yang lebih utama adalah yang mendekatinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan kendala juga. Nah, kendalanya pada apa? Wa fi furujikum. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh guru kita. Ya kan? Banyak masalah zina, pelecehan seksual. Itu kendala. Yang semua itu bisa terjadi sama siapa saja. Kalau dia tidak bisa dan tidak mampu mengendalikan ini, kendala dia sudah tahu. Kendalinya yang penting ini. Ya. Kendalanya ada pada perut, kemudian ada pada kemaluannya. Makanya tidak bisa dia mengendalikan dirinya, ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, baik dalam urusan perut atau urusan kemaluannya. Makanya kiai-kiai menyikat juga murid-muridnya, ya kan? Ini kendala dia enggak, sudah ada nih, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Ya. Makanya terkadang juga dosen-dosen juga menyapu muridnya, dan seterusnya, macam-macam. Apalagi di zaman yang hari ini, dan apalagi memang ketika masing-masing dari umat ini tidak berusaha mencari al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar maksudnya ya. Karena semua ini orang merasa benar dengan dalil-dalil Al-Qur'an juga, tapi terkadang tidak dipahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Nah, semua kendala-kendala itu tadi ya, semua kendala-kendala tadi, syahwatul ghai, kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW ada pada perut, ada kemaluan. Nah, itu semua bisa kita atas pertolongan Allah bisa kita kendalikan semua itu dengan cara-cara satu ya, bagaimana kita di dalam agama ini memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, hal-hal yang seperti tadi ya, semua orang ada keinginan Ustaz ya. Mungkin dosen melihat mahasiswinya ada keinginan, itu sangat biasa artinya, tetapi dia bisa mengendalikan. Coba tanya sama saya ilmiah kan, banyak mahasiswa di S1, S2, S3 ada gitu ya. Tapi kan dia bisa mengendalikan. Kiai juga begitu, banyak santri-santrinya. Makanya kiai-kiai yang buka ruang, tolong santriwati membersihkan piring, membersihkan kasur kiai, mesti pijit kiai kalau. Nah ini kan batasan-batas itu mesti dibuat gitu ya, mesti ada. Ya biasanya yang tercolak-colak lah yang disuruh untuk yang pijit kiai gitu kan. Yang jernih-jernih itu ya Ustaz, yang seru nanti panggil ya katanya, kiai lagi capek gitu seterusnya. Tapi kita tidak bisa untuk menahan kendali tadi. Makanya Nabi SAW subhanallah menyebutkan, makanya akidah-akidah yang benar insyaallah, orang yang punya akidah yang benar insyaallah dia tahu batas-batasan itu dulu sebelum kita bicara yang lain, sampai Allah tabaraka wa taala menyebutkannya. Bahaya orang mengikuti hawa nafsu ini sampai Allah menggambarkan begini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Masya Allah ya. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, ada orang yang perturutkan hawa nafsunya itu. Bayangkan Allah yang menggambarkan itu.
Ya. Ketika kendala itu dipahami, mesti dibentengi dengan kendali-kendali secara syar'i. Maka hawa nafsu itu adalah kendala besar, musuh besar. Ya. Musuh besar. Nah, oleh karenanya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, kita akan tersesat. Makanya Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya, fa'adallahu Allahu ala ilmin. Iya, Ustaz ya, gitu ya. Allah akan sesatkan di atas ilmu. Dia sudah sampai kebenaran. Dia sudah sampai al-haq kepadanya. Tapi dia lebih mendahulukan apa? Hawa nafsu. Sehingga dia sesat di atas keilmuannya itu. Dia sudah tahu Ustaz, itu al-haq, tapi dia tidak ikuti. Lebih mengikuti hawa nafsu. Lebih mengikuti hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu ini kan gambaran Nabi SAW seperti ini. Kalau keinginan kita subhanallah dalam hidup dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, hawa nafsu kita, makanya kata para ulama bahwa yang tidak akan menua dengan seiring tuanya kita, yang tidak akan menua dengan seiring bertambahnya umur, kan salah satunya adalah hawa nafsu ini. Tidak akan pernah tua dia, Ustaz. Semakin tua semakin jadi, tua-tua keladi kata orang kan begitu. Semakin tua semakin jadi dia. Terhadap apa sajalah, terhadap wanita, terhadap harta, terhadap tahta, semua dia akan semakin kuat, semakin tidak ada ceritanya itu. Dan semakin 40, 50 keinginan ya Ustaz ya. Tapi tenaga bisa jadi tidak ada kan begitu kan. Keinginannya semakin nggak ada ceritanya, itu akan berkurang, akan menua keinginannya, akan berkurang keinginan enggak. Tetap. Makanya yang kedua kata para ulama, yang tidak akan menua adalah angan-angan. Angan-angan semakin tua semakin tinggi. Apalah daya, tangan tak sampai. Kan? Tenaga tak ada. Nah, jadi kalau itu yang sehingga Nabi SAW menyebutkan ya, apa kata Nabi SAW, al-kayyis, ini kendali nih, ya, harus bisa ini kendali. Kalau tadi kendalanya adalah hawa nafsu, ya kan? Kendalanya hawa nafsu, ada yang ada pada perutnya, yang ada pada kemaluannya. Maka di sini Nabi SAW al-kayyisu mandana nafsahu, itu kan? Siapa orang yang cerdas itu? Bukan yang IQ-nya 200 berapa sih? Paling tinggi berapa sih? Ya, yang sekian gitu ya. Tapi al-kayyis itu, yang pintar itu, yang hebat itu siapa? Kata Rasul, mandana nafsahu, yang mampu menundukkan. Nah, itu dia. Menundukkan dirinya, wa nafsunya. Wa amila lima badal maut. Itulah orang yang cerdas itu di sisi syariat. Ya. Tapi wal ajiz, orang yang lemah, manittaba'a nafsahu hawa, yang mengikuti hawa nafsunya, diikuti terus apa yang kata hawa nafsu diikuti. Tak peduli halal haram, tak peduli ini melanggar syariat, tak peduli baik itu al-haq ditinggalkan atau al-batil dikerjakan, tak peduli. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan kemudian dia berangan-angan masuk surga begini dan itu. Itu orang yang lemah kata Nabi SAW. Orang yang lemah. Maka jangan sampai kita disesatkan Allah di atas ilmu. Kalau sudah tahu ilmu maka amalkan. Dan kita berharap ilmu ini akan mengawal kita. Bukankah ilmu itu fungsinya adalah, ini kendali lagi nih. Ini makanya di antara kendali-kendalinya itu tadi adalah di samping berakidah yang sahih, kemudian kita berilmu. Miliki ilmu syar'i itu sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Kata Ali bin Abi Thalib ketika membandingkan antara harta dengan ilmu, ya kan? Nah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga kamu. Kendali, ya, sebagai kendali kita adalah ilmu ini. Wal malu tahrusu anta. Kalau harta engkau yang menjaganya. Maka kalau ingin kita bisa punya kendali, salah satu yang kita miliki adalah ilmu. Berilmulah kita tentang agama ini, tentang akidah kita, tentang syariat kita, ibadah kita. Ada kendalinya. Ya, malah karenanya kendala yang terbesar di antara kendala-kendala iman adalah hawa nafsu kita. Nabi mengkhawatirkan itu pada umat ini. Nabi tidak menyebutkan masalah lemah ekonomi dan fisik dan sebagainya, tapi apa? Dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah
dalam urusan perut dan urusan kemaluan kita. Wa mudillatil hawa. Bahkan Nabi menyebutkan juga dalam hadis yang ilmiah, ma akhsha alaikumul faqr. Bahkan itu Nabi tidak. Bahkan itu hal yang biasa gitu. Tapi ketika dibukakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dunia ini, ya sudah dikhawatirkan apa? Yang dua tuh ngikut. Ya kan, kalau sudah banyak uang, ya masalah urusan perut, urusan yang di bawah perut itu semua akan, kalau tidak ada kendali yang kuat, akan ngikut. Ya kan? Akan ngikut dia. Oleh karenanya ikhwafillah, kendalanya yang terbesar dalam hidup ini adalah hawa nafsu. Bukan semua hawa nafsu yang tercela, tapi bila mana tidak ditempatkan pada tempatnya. Kalau kepada keluarga yang halal, kepada istri pasangan yang halal, terpuji malah. Bahkan kita mesti ingat hadis Nabi SAW ketika seorang bahwa melakukan, apakah seseorang bila mana dia letakkan hal itu pada hal yang halal dapat pahala ya Rasulullah? Iya. Dan ketika dia gunakan untuk hal yang haram, dia berdosa. Tapi apakah dia letakkan sesuatu pada yang halal, apakah dia berpahala? Iya, kata Nabi SAW. Nah, ini yang mesti kita pahami dalam hidup ini, khafillah. Pahami satu, kendala yang terbesar kita adalah hawa nafsu. Jangan dikira syaitan terbesar, tapi dia akan mengikuti bisikan syaitan. Ya, maka oleh karenanya sampai ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mengikut apa kata hawa nafsunya. Ya, ini adalah hal yang paling buruk dalam hidup ini. Maka tentu pembahasan ini sangat panjang ya. Bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsu itu, seperti ketika Allah SWT katakan kepada Daud alaihissalam, fahkum bainan nasi bil haq, ya, hendaklah engkau putuskan di dalam kehidupan ini dengan al-haq, ya, dengan kebenaran, ya, wala tattabi'il hawa, jangan engkau ikuti hawa nafsumu, ya, fayudillaka an sabilillah, maka engkau sesat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwafillah, kendali yang mesti kita miliki pertama adalah keilmuan yang harus kita miliki, dan ilmu yang paling pokok untuk kita pelajari akidah kita, ya, akidah yang benar insyaallah akan menjaga kita. Dan yang kedua adalah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa ketakwaan itu akan mengawal kita. Ketakwaan itu, rasa takut kepada Allah akan menyelamatkan kita. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, Allah berikan kepadanya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Maka kendali-kendali ini mesti kita miliki bersama. Ya, kendali-kendali ini mesti ada dalam diri kita. Ketakwaan, keimanan, ilmu, dan dengan itulah kita akan bisa mengendalikan jiwa kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita. Tapi bila mana orang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita jalan untuk bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan ya bisikan-bisikan syaitan dalam hati kita, dan kita tetap berada di atas jalan agama kita. Ikhwafillah rahimani warahmatullah, semoga apa yang disampaikan ini menjadi renungan bagi kami dan kita semua. Ya, semoga kita tetap berada di atas al-haq, di atas kebenaran, dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa jangan dikira semakin tua, semakin berumur, semakin bertambah usia, hilang hawa nafsunya terhadap dunia ini. Tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, andaikan orang itu punya 2 lembah emas, ya kan, itu dunia itu, maka pasti dia pengen yang ketiganya, dan seterusnya. Punya 4, bukan 1 bongkar, bukan 1 kilo, lembah. Ini kan bahasa Nabi ini gambarannya luar biasa. Tapi orang tidak akan pernah puas tentang itu. Tidak akan pernah cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sampai tanah menutupi, mengisi mulut-mulutnya, sampai disitulah tahu bahwa sudah selesailah semuanya itu. Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur, yang bermegah-megahan telah melalaikan kalian dalam hidup ini.
hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ya masuk ke dalam kubur. Di situ baru orang tahu, di situ orang merasa sudah menyesal apa yang telah dia lalaikan selama hidup di dunia ini. Wallahu taala alam. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk lanjutan materinya mengenai kendala-kendali ya. Ternyata ada iman dan juga hawa nafsu. Sekarang kita akan lanjutkan dengarkan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala. Fala tafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang tadi sudah menyampaikan banyak hal. Ada Dr. Dasman, Dr. Diatullah. Kita berikan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Semoga Allah menjaga mereka istiqamah di atas agama dan di atas dakwah. Ikhwah di studio Saudara Ray dan yang berhadir serta para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan serta semangat untuk istiqamah berada di jalan Allah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah beberapa episode kita tidak tayang, tidak berjumpa, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah kembali mengizinkan kita untuk berbincang-bincang persoalan iman, persoalan agama. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita, bagi yang melaksanakan, bagi yang mengikuti, bagi yang mendengar, bagi semuanya. Dan akan menjadi saksi insyaallah atas kebaikan kita ketika itu ditimbang di hari mahsyar kelak. Bersalawat bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita pula untuk setia berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Dan kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar juga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, tema kita pada pagi hari ini sangat menarik. Kendali, ada kendala iman, ada kendala hawa nafsu, dan ada kendala dakwah. Kalau kendala-kendala ini semuanya teratasi, maka kita akan keluar dari kelompok orang-orang yang merugi. Jadi kalau semuanya sudah terkendali, berarti kita menjadi orang yang beruntung. Maka ayat yang tadi, surat yang tadi disampaikan oleh guru kita, yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, andaikan Allah tidak turunkan kecuali hanya surat ini saja, itu sudah cukup. Itu sebenarnya landasan asas untuk tema kita pada pagi hari ini. Karena dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Ini persoalan iman. Wa amilus salihat, amal saleh. Orang-orang yang meninggalkan amal saleh itu pasti kena hawa nafsu yang sedang bermasalah. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada keinginan Allah, sehingga sholat tidak terlaksana, ini terlaksana. Dan yang ketiga di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar, itu adalah dakwah. Dan untuk dakwah disebut dua di situ justru. Iman, amal saleh, dan dakwah, tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Karena dakwah ini maka menjadi solusi untuk berbagai persoalan yang dihadapi. Maka saya kebagian pada
mendapat bagian yang ketiga. Iman sudah selesai kendala-kendalanya. Hawa nafsu yang ternyata kali itu tidak terkendali, maka orang akan terjebak kepada dunia kesesatan. Dan sekarang kita akan bicara persoalan dakwah. Aktivitas yang paling mulia itu memang adalah dakwah. Dan itu adalah aktivitas para rasul, para nabi. Nabi kenapa diutus untuk berdakwah? Ya karena ada masalah. Sehingga solusinya adalah kehadiran mereka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat. Berarti pada setiap umat Allah mengutus. Siapa yang diutusnya? Rasulan, rasul, utusan yang resmi untuk membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. An i'budullah wajtanibut taghut, bahwa mereka harus menyembah Allah dan harus menjauhi taghut. Maka ini satu di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan fungsi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia diutus, para nabi dan rasul itu diutus adalah untuk mengajak, untuk berdakwah. Dan dari catatan sejarah memang kita tengok selalu saja utusan itu diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang sudah bermasalah pada hawa nafsu dan sudah bermasalah pada iman. Semua nabi Nuh, kapan Nabi Nuh itu diutus? Ketika iman dan hawa nafsu sudah bermasalah. Sebelumnya tidak pernah terjadi penyembahan berhala, tapi pada masa Nabi Nuh itu mulai. Dan nabi-nabi selanjutnya, Nabi Ibrahim umpamanya diutus di tengah-tengah umat, bahkan ayahnya sendiri yang membuat patung-patung itu kemudian mereka sembah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hadir menjadi rasul di tengah-tengah umat yang sudah bermasalah pada iman dan bermasalah pada hawa nafsu. Kita kalau bicara persoalan penyimpangan hawa nafsu pada masa Rasul kita diutus, itu satu yang sangat terang sekali dalam catatan sejarah. Berbagai macam bentuk kemaksiatan karena kesalahan iman dan hawa nafsu itu ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tengah-tengah itulah dia hadir sebagai solusi supaya iman terkendali dan supaya hawa nafsu juga terkendali. Sekarang Rasul sudah tidak ada, tapi amal dakwah tetap ada. Jadi Rasul yang sudah tidak ada karena memang syariat sudah selesai, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir dan Al-Quran adalah kitab yang terakhir juga, maka tidak akan pernah ada lagi Nabi. Nabi sendiri bilanglah Nabi ya ba'di. Tidak akan ada lagi kitab suci setelah Al-Quran, karena Al-Quran itu hudan linnas, itu sudah diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang memang hanya berlaku untuk kaumnya saja. Nah, meskipun Rasul sudah tidak akan ada lagi, tapi kerja dakwah akan tetap berlanjut oleh mereka-mereka yang mewarisi Nabi. Siapa yang akan mewarisi Nabi itu? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena memang di tangan mereka estafet dakwah itu berlanjut, sehingga tetap saja akan bisa dijadikan sebagai solusi. Nah, oleh karena itu berbagai macam bentuk persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat pada zaman kita sekarang, solusinya berarti adalah dakwah.
Kita tidak mungkin lagi menunggu datangnya Nabi, menunggu datangnya Rasul, tapi kita tinggal lagi memperbaiki kerja dakwah yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, kalau memang solusi dalam persoalan kehidupan kita adalah dakwah, maka jangan sampai dakwah ini yang bermasalah. Jangan sampai dakwah ini yang terkendala. Semua kendala-kendala dakwah mesti dikendalikan, mesti diluruskan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh mereka, para nabi, mereka para rasul. Mereka sudah sukses dalam menyampaikan risalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan nabi kita dalam berdakwah hanya dalam waktu 23, lebih kurang 23 tahun selesailah agama syariat ini disampaikan oleh nabi kita, sampai turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan. Ketika dikatakan setelah aku sempurnakan, berarti tidak ada lagi yang tersisa, dalam agama ini yang tidak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang-orang bergembira disebut sempurna, tapi Abu Bakar justru dia tidak bergembira, malah dia bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena yang dibayangkannya, kalau seandainya memang sudah sempurna, berarti ini adalah isyarat bahwa Nabi akan pergi, berpisah, meninggalkan kita, karena tugas-tugasnya sudah sempurna. Sementara yang lain tidak memandang dari sisi itu, pandang dari sisi sempurnanya saja. Oh, alhamdulillah sudah sempurna. Dan ini beda nanti penghayatan seseorang untuk satu ayat. Ada yang menerimanya dengan cara pandang membuat dia menjadi bergembira, tapi justru ada yang memandang dari sisi yang lain, justru dia malah bersedih. Nah, oleh karena itu kerja-kerja dakwah pada hari ini juga harus mengikuti panduan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam perjalanan dakwah atau kerja-kerja dakwah, supaya dia benar-benar menjadi solusi. Ini pesan untuk diri sendiri dan juga pesan untuk kita bersama. Yang pertama sekali, ya, kita mesti meluruskan tujuan dari dakwah kita sendiri. Untuk apa kita berdakwah? Untuk apa kita menyampaikan agama, menyampaikan Islam? Tidak ada kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah, untuk menyebarkan syiar, untuk melaksanakan apa yang dulu tujuannya para nabi dan para rasul. Mereka tidak berharapkan terima kasih, mereka tidak berharapkan dunia, tapi mereka benar-benar adalah untuk Allah. Apa yang mereka lakukan, setiap langkah mereka lillahi ta'ala. Karena kerja-kerja lillah itulah nanti yang akan diterima oleh Allah di hari akhirat. Semua amal kalau seandainya sudah lagi bukan untuk Allah, justru malah nanti akan menyeret dia ke dalam neraka. Dan Allah tentu tahu isi hati kita. Seperti pengakuan ada hadis nanti di akhirat kelak, itu justru yang pertama masuk surga malah justru alim, qari'ul Quran dan mujahid itu saja. Yang alim ini nanti ditanya oleh Allah, kenapa kamu habiskan waktu kamu untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi orang berilmu? Dia bilang, karena engkau ya Allah. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu habiskan waktu untuk itu hanya supaya disebut sebagai orang yang alim, disebut sebagai orang yang viral, orang yang ilmunya banyak, orang yang pengikutnya banyak. Dan Allah pasti tahu. Nah, dan itu sudah kamu dapatkan.
wa qad qila fasuhiba ilan nar, maka diseret dia ke dalam nerakanya Allah. Nanti yang qari'ul Quran juga seperti itu, yang mujahid juga seperti itu. Kamu kenapa dulu di dunia kau semangat kali berperang? Dia bilang karena engkau ya Allah. Tapi Allah bilang kadzabta, engkau bohong. Dulu kamu semangat berperang itu supaya diberikan julukan, supaya kamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani. Waqad qila, kamu sudah dapatkan itu. Karena yang diinginkan sudah dapat, ya sudah selesai berarti kan. Maka tinggal dimasukkan aja ke dalam nerakanya Allah. Nah, karena itu kerja dakwah memang harus lillah. Kalau nanti Allah tanya, kamu kenapa dulu rajin kali berdakwah? Jangan sampai jawaban Allah kadzabta. Engkau bohong dulu kamu itu hanya untuk ini gini aja, untuk supaya viewernya banyak atau segala macam, untuk dunia. Karena kalau bukan untuk Allah berarti adalah untuk dunia. Nah, oleh karena itu apapun dakwah jika bukan karena Allah maka memang tidak akan berhasil sesuai dengan yang diinginkan, sebab tujuannya bukan lagi karena Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang kita lakukan karena Allah, maka Allah akan membantunya, Allah akan memudahkan jalannya. Tantangan-tantangan berat yang dihadapi oleh seorang da'i, tapi karena dia melakukannya karena Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Dia akan merasa mudah untuk menanggung semua itu. Itu yang pertama, perbuatan kita mesti untuk Allah. Yang kedua, dalam dakwah kita ajak orang itu kemana gitu. Jangan sampai nanti kita berdakwah tapi kita mengajak orang ke kelompok kita. Kalau kita berdakwah maka kita mengajak orang kepada jalan Allah. Sehingga Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah kemana? Kepada sabil rabbik, kepada jalan Rabbmu. Berarti setiap dakwah kita mesti mengajak orang ke jalan Allah, bukan mengajak orang untuk bersama-sama sekelompok dengan kita. Nih, ketika muncul kelompok ini, maka dia rajin dalam berdakwah. Tapi tujuannya kadang memperbanyak orang untuk menjadi anggota kelompoknya itu. Datang lagi satu kelompok di yang sebelah yang lain, dia melakukan kerja-kerja dakwahnya, tapi tujuannya memperbanyak orang untuk masuk ke dalam golongan dia, ke dalam kelompok dia. Ini kelompok-kelompok ini nanti akan menjadi satu hal yang bermasalah ketika tujuan mereka yang mereka ajak bukan lagi untuk jalan Allah. Maka apa yang harus kita ajak, kemana kita mengajak mereka? Maka itulah panduannya ayat tadi itu, ud'u ila sabili rabbik, bukan untuk yang tujuan-tujuan atas nama kelompok yang tadi itu, ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya ya kita silakan saja mengatasnamakan apa, tapi yang kita ajak itu tujuan kita adalah benar-benar untuk agama Allah. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Semua mereka, apapun mazhabnya, tapi mereka mengajak orang kepada sabili rabbik, kepada jalan Allah, kepada agama Islam, kepada sesuatu yang memang bukan ada embel-embel yang lainnya. Maka kalau Islam sudah diberikan embel-embel seperti itu, ya nanti akan bermasalah juga. Tiada Islam Nusantara, ada Islam apalagi namanya itu Islam liberal dan lain-lain sebagainya. Nah, Islam inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan al-Islam itu ada alif lamnya.
itu memberikan satu kepastian untuk satu istilah agama yang memang itulah yang hanya yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hal yang harus menjadi perhatian juga kita adalah bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita berdakwah, karena cara itu menjadi penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling tepat di dalam berdakwah. Maka kalau kita mau tahu atau mau benar-benar ingin menyampaikan agama, maka kita perlu untuk melihat bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan agama ini. Rasul kita punya metode dakwah yang sangat mumpuni, dan itu sudah ditulis oleh para ulama dalam buku-bukunya. Ada yang membahasakan dengan asalibut ta'lim an-nabawi, ada yang asalibut dakwah an-nabawiyah, ada yang menyebut sebagai ta'lim, ada yang menyebutkan sebagai dakwah, tapi intinya ada pada uslubnya, metodenya. Dan rata-rata kalau kita tengok buku-buku yang bicara tentang metode dakwah Nabi, itu mereka selalu memulainya dengan al-qudwatul hasanah. Jadi Nabi itu selalu memulai kebaikan yang dia suruh. Ketika seseorang itu berdakwah dalam artian luas, ayah kepada anak umpamanya, itu kan bagian dari dakwah juga. Maka seseorang yang mengajak kepada kebaikan, maka dialah yang pertama untuk melakukan. Nabi sebelum dia mengajak keluarganya, tapi dia sendiri yang lebih dulu untuk melaksanakan kebaikan itu. Seorang ayah ketika menyuruh kebaikan kepada anaknya, lalu seorang ayah ini tidak melakukan kebaikan yang sama, itu justru membuat yang diajak akan menjadi bertanya-tanya, ini benar-benar baik atau tidak, karena ayahnya tidak melakukannya. Jangan cuma ngajak-ngajak gitu aja, jadi tidak masuk ke dalam pikiran anak. Saya ingat kisahnya Hasanul Basri, salah seorang ulama besar pada masa tabi'in. Itu dia diminta untuk berkhutbah menyampaikan, ada yang meminta tolong sampaikan fadilah memerdekakan hamba. Hasanul Basri iya katanya, tapi pas Jumat itu dia tidak sampaikan. Jumat kedua yang tadi datang lagi, tolong sampaikan fadilah memerdekakan hamba. Taib katanya, tapi tidak juga dia sampaikan sampai 3 kali, yang keempat baru dia sampaikan. Nah ditanya kenapa udah 3 kali saya minta tapi tidak disampaikan, lalu yang keempat baru disampaikan. Jawaban Hasanul Basri, dulu saya belum punya hamba, saya tidak mampu untuk membeli lalu saya merdekakan, maka tidak berani saya menyampaikan. Tapi pada minggu keempat saya punya uang untuk membeli hamba, dan saya merdekakan hamba itu, lalu Jumat berikutnya saya sampaikan fadilah memerdekakan hamba. Ini kan tauladan, kisah-kisah tauladan dari para ulama, karena mereka mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka bagaimana cara metode dalam menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengerti dengan kondisi sahabatnya. Ini sahabat ini dalam kondisi seperti ini yang pantas untuk disampaikan. Ini sahabat yang lain, yang satu lagi dia punya keadaan seperti ini pula yang pantas untuk diinikan. Kadang-kadang Nabi kita tidak sebut-sebut ayat juga, kadang dia malah mengkhitab akalnya, mengkhitab nalarnya, diajaknya untuk berpikir gitu, sehingga mereka mencerna apa yang disampaikan oleh Nabi meskipun tidak disebut-sebutkan ayatnya. Nah, jadi ini poin-poin yang saya kira sangat penting untuk kita
pahami bersama, sehingga dakwah yang dilaksanakan itu bisa menjadi solusi. Jadi ada apa tujuan kita, kemana mereka kita ajak, dan bagaimana cara untuk menyampaikan. Nah, andaikan perkara-perkara seperti ini luput dari kita, maka dakwah tidak akan menjadi menjadi solusi, tapi justru dakwah akan menimbulkan masalah. Apapun yang terjadi, tadi saya kira contohnya tadi sudah sangat banyak sekali itu ya, penyimpangan dalam berdakwah, karena mereka tidak tujuannya bukan untuk Allah, tapi malah untuk diri mereka sendiri. Bahkan apa yang mereka sampaikan kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu. Maka para dai dalam kerja dakwahnya memang harus meningkatkan ilmu, meningkatkan literasi dalam agama ini. Bagaimana pengetahuan dia tentang syariat. Jangan menyampaikan sesuatu yang ketika orang meyakini tapi untuk dirinya sendiri. Itulah contoh ngalak-ngalak berkah tadi kan. Ngalak berkah, nanti kalau bersalaman, kalau ada tempel-tempelnya nanti doanya makbul. Itu kan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Contoh yang disampaikan oleh guru kita Dr. Hidayat tadi kan, urus kasur kiai, nanti keturunannya akan menjadi. Jadi menyampaikan sesuatu yang sama sekali karena hawa nafsunya. Tidak ada punya landasan apapun. Kadang-kadang tidak boleh pula nanya. Nggak usah nanya lah, yang dikatakan kiai itu ikut aja lah, itu berarti seolah menempatkan kiai sama dengan Rasul nanti kan. Tidak pula boleh nanya Rasul aja orang nanya. Kan sahabat berapa kali nanya sama Nabi kan. Masa ketika ada sesuatu yang disampaikan oleh yang zaman sekarang lalu tidak boleh nanya, hilang berkahnya nanti. Itu dianggap sebagai pembangkang dan lain sebagainya. Kalau pembangkang nanti lambat masuk surga. Ini kan berarti kan enggak apa namanya, akan jadi kendala dalam perjalanan dia beragama. Nah, oleh karena itu maka tadi watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Bil haqq berarti yang kita sampaikan apa? Bis sabar berarti bagaimana cara kita menyampaikan. Di samping itu semua, kita melakukannya haruslah untuk Allah Azza wa Jalla. Saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk materi kita mengenai kendala dan kendali. Ya, ternyata ada 3 poin yang perlu kita cermati, dan mudah-mudahan ini kendalinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah menyampaikan ini bisa menjadi ladang pahala, dan kita yang mendengarkan bisa mengambil ilmu dan juga faedah. Ustaz, di sisa waktu kita coba jawab 1 atau 2 pertanyaan jika mungkin. Ustaz, ini 1 pertanyaan dari Jambi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz bertiga dan juga tim KMTV dan Radio Robani senantiasa dalam lindungan Allah, amin. Ustadz, perkenalkan saya Abdul Manaf dari Muaro Tebo, Jambi. Mau bertanya Ustadz, ini kisahnya masyhur Ustadz. Mohon penjelasan dari Ustadz bertiga. Ini diriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sering bertabaruk ke makam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya Al-Qadi Abu Ya'la, dan juga manakibnya karya Al-Baihaqi Ustadz. Di sana disebutkan, aku bertabaruk dengan Imam Ahmad jika ada hajat berat. Aku datang ke makamnya, sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah melalui beliau, maka Allah mengabulkan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana penilaian para ulama tentang hal ini Ustaz? Apakah ini juga kendala
atau ada kendalinya Ustaz? Syukron Ustaz. Nah, Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat, terima kasih pada Bapak siapa tadi, Bapak Abdul Manap ya, dari Marotebo di Jambi, tentang kisah yang katanya masyhur, tapi saya baru dengar akhir-akhir ini aja. Mendengar aja, mungkin masyhur di kalangan mutabarrikin ya, atau di kalangan kuburiyin. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburan Ahmad atau Abu Hanifah. Jadi yang masyhur pula sebenarnya Abu Hanifah ya, karena Ahmad meninggal setelah Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah, Ahmad wafat 241. Bagaimana pula Imam Asy-Syafi'i bertabaruk dengan kuburan Imam Ahmad. Mungkin ini kesalahan dari yang menukil. Adapun yang berkaitan dengan riwayat yang lain seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, kemudian yang dikatakan dalam Tabaqatul Hanabilah, saya tidak menemukannya. Ya, kalau ditemukan berarti silakan, dari Qadhi Abu Ya'la. Kemudian juga dalam Manaqibul Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i lil Imam Al-Baihaqi, mohon maaf juga saya juga belum menemukannya, mungkin saya kurang teliti membacanya. Tapi dalam Tarikh Baghdad ada disebutkan, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, andainya benar, kita mulai di sini dulu, andainya benar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah betul-betul bertabarruk dengan kuburan Imam Abu Hanifah misalnya, ini andai benar ini, maka perbuatan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu tidak menjadi dalil, tidak menjadi dalil. Sebab apa? Sebab dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan perbuatan seorang alim, bukan seorang alim, tetapi adalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan masalah seperti ini, tabarruk itu sebenarnya termasuk mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang seperti hari ini kita lihat orang banyak bertabarruk. Andainya dia masyhur, ini mustahil tidak diriwayatkan dari kalangan as-salaf, tidak diriwayatkan dari as-salaf. Oleh sebab itu, maka kita katakan tabarruk di kalangan as-salaf sampai masa Imam Asy-Syafi'i, sampai masa Imam Ahmad, itu belum masyhur, belum perkara yang masyhur tabarruk itu. Baru tabarruk itu setelah istiharnya aliran-aliran sufi dan tarekat-tarekat di kalangan mutaakhirin. Oleh sebab itu riwayat ini maka riwayat ini oleh para pembahas atau para peneliti bahwa riwayat ini adalah tidak sahih kepada Ali ibn Maimun yang berasal dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu di dalam perawinya ada rawi yang majhulin wa du'afa, para perawi yang majhul dan perawi yang dhaif. Oleh sebab itu kalau mengatakan dia sahih adalah
itu sahih bagi yang mengatakan itu. Yang mengatakan itu masyhur tadi. Kalau dikatakan kemasyhurannya cukup untuk mengatakan sahih. Masyhur di kalangan siapa dan kapan masyhurnya? Karena ini masalahnya berakar kepada zaman as-salaf, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian masyhur di kalangan imam a'immatus syafi'iyah, khususnya dari Imam Asy-Syafi'i, ingkar ala ta'zimil qubur. Murid-murid Imam Syafi'i rata-rata diriwayatkan daripadanya bahwa guru mereka Asy-Syafi'i mengingkari orang-orang yang mentakzim kuburan. Jadi antara fatwa Imam Syafi'i dengan riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i adalah bertolak belakang. Maka riwayat Ali bin Maimun ini adalah, kalau dalam istilahnya, ganjil sendiri. Di samping sanadnya juga penuh dengan majahil dan du'afa, ditambah lagi yang masyhur dan sahih thabit dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh murid-muridnya adalah mengingkari, mengagungkan kuburan. Nah, kalau antum pergi tabarruk ke kuburan, kira-kira mengagungkan atau tidak? Pasti ada ta'zim di situ. Nah, padahal Imam Syafi'i anti dengan pentakziman kuburan seperti ini. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, maka penisbatan ini kepada Imam Syafi'i adalah batil. Allah ta'ala alam. Ada tambahan dari Mas Syekh? Baik, syukran Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Nah, fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya kira tadi sudah terjawab ya. Saya hanya ingin menguatkan saja. Di antaranya Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi yang cenderung mengatakan itu tidak betul karena memang dalam sanadnya banyak orang-orang yang majhul. Orang-orang majhul kan orang-orang yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin info yang tidak datang dari orang tidak dikenal lalu dapat diterima? Sedangkan perkara dunia aja kita tak bisa menerima kan? Ada orang-orang yang majhul, tidak dikenal siapa-siapa orangnya. Apalagi dalam persoalan agama. Tapi memang ada kesalahan mungkin ya, atau dari yang bertanya sendiri. Bukan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad ketika Imam Syafi'i sudah meninggal, Imam Ahmad pun masih hidup, jadi tidak mungkin itu dikatakan dia datang ke kubur Imam Ahmad. Tapi yang biasa didengar itu adalah Imam Abu Hanifah, dan riwayat ini menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh orang-orang yang pecinta takzim kubur tadi itu. Inilah yang jadi dijadikan alasan. Dan katanya Imam Al-Ghazali mengambil riwayat itu. Apalagi kalau ketika orang-orang sudah mengagung-agungkan Imam Al-Ghazali juga, tentu semakin dia meyakini apa yang ada pada riwayat itu. Nah, oleh karena itu sebelum kita mengambil apa yang ada dalam riwayat itu, maka memang yang harus kita lakukan itu adalah untuk memastikan kebenaran dari riwayat itu. Kalau sudah dikatakan tidak benar, dikatakan datang dari orang yang majhul dan itu tidak bisa diterima, ya tidak mungkin lagi kita akan mengambil ilmu dari apa yang diriwayatkan. Namun bagi orang-orang yang sudah terlanjur mencintai perbuatan seperti itu, maka akan sulit bagi mereka untuk meninggalkannya dengan alasan riwayat, padahal riwayatnya sesuatu yang tidak benar. Sekira itu aja, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan mudah-mudahan Pak Abdul Manaf di Monotepo Jambi bisa paham, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama. Boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya terkait poin ketiga tadi Ustaz, untuk kendala dakwah. Bagaimana pendapat Ustaz bertiga tentang kajian berbayar saat ini Ustaz? Syukron Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Persoalan kajian berbayar. Ini saya kira perlu untuk dirinci ya. Berbayar seperti apa gitu ya. Apakah berbayar itu kalau saya sampaikan satu ayat nanti bayarannya sekian juta, kalau 2 ayat saya sampaikan 10 juta, kalau sekian ayat saya sampaikan mesti segini. Apakah seperti itu? Atau bayaran dalam artian yang itu satu bentuk menaja satu kegiatan, nanti kegiatan itu memerlukan dana, sewa tempat, cleaning service-nya, yang bagian kebersihan nanti mesti dibayar, lalu ada infaknya atau seperti apa. Tapi intinya tadi sudah kita katakan, maka yang namanya berdakwah mesti diawali lillah, mesti adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerja akhirat kita, orientasi kita hanyalah Allah untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apapun tujuan selain itu tentu akan menjadi salah. Kalau seandainya memang dalam dakwah kita mengharapkan selain daripada ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya ada orang yang berdakwah, dia dalam kegiatan dakwahnya dia ikhlaskan untuk Allah, apapun yang terjadi dia akan melaksanakannya, dibayar tidak dibayar dia akan datang. Tapi ketika ada dikasih, apakah itu harus ditolak? Apakah akan bertentangan dengan keikhlasan itu? Coba kalau seandainya ada seorang dai, dia benar-benar ingin membina masyarakat, dia menyampaikan itu karena Allah, lalu ada yang mengasih, ada yang diberi, dapat dia uang, nanti ketika dapat uang dia beli buku baru lagi untuk kemudian dia sampaikan lagi, kan akan ada terus berkelanjutan. Jadi jangan dikira nanti tidak dibolehkan untuk memberi, tapi yang menyampaikan bukan untuk mencari apa yang diberi. Itu yang harus diluruskan. Yang menyampaikan bukan semata-mata untuk mencari apa yang diberi, tapi dia menyampaikan agama dengan niat untuk membina masyarakat karena Allah. Itu tugas dia sebagai seorang dai, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, maka dia mesti mengerjakannya karena Allah. Tapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan, mudah-mudahan itu tidak merubah niat dia. Nah, maka saya kira itu perlu untuk dibedakan, apakah diawali oleh uang ataukah uang itu sekedar sesuatu yang faedah mungkin yang dia dapatkan dari orang yang karena dia telah melakukan sesuatu yang memberikan kebaikan bagi orang lain. Maka ya keikhlasan itu kan memang sesuatu yang bahkan kata Imam Syafi'i atau apa itu, saya tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih sulit daripada keikhlasan. Tapi harus tetap Sufyan Tsauri ya, tapi harus tetap jaga keikhlasan dan buktikan keikhlasan itu dengan bahwa dunia tidak mempengaruhi dalam jalan dakwahnya. Ini karena kebetulan panitia lupa ngasih amplop, maka dai-nya keluar di medsos. Itu pernah terjadi. Ini masjid ini panitianya enggak bertanggung jawab. Enggak bertanggung jawab karena lupa ngasih. Berarti dia sendiri yang membongkar niatnya dalam berdakwah. Perlu juga diuji sekali-kali dai. Enggak usah kasih amplop, minggu depan diundang lagi. Datang enggak dia? Nah, jadi sengaja aja, enggak usah kasih.
nanti suruh datang lagi. Datang atau enggak? Kalau datang dia itu insya Allah di situ ada keikhlasan. Jadi tidak bertentangan ketika dia menyampaikan agama karena Allah, lalu ada kebaikan lain yang dia dapatkan dikarenakan orang lain berbuat baik untuk dia yang telah melakukannya. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya kira itu masih dangkal ya, mungkin bisa lebih didalamkan lagi oleh. Nah, fadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Pada intinya tadi sudah madmunnya sudah disampaikan bahwa yang ingin saya tekankan satu, ya jangan dalam kegiatan seperti itu dalam menjual agama, ya, bukan itu maksud dan tujuannya. Bahwa sekarang zaman sudah semakin berkembang dalam sisi fasilitas, ya. Kegiatan-kegiatan terkadang bisa dilakukan di tempat-tempat berbayar memang, ya, ruangan ya saja yang memang ready untuk kegiatan. Tapi kalau dibuat di masjid misalnya kan, dibuat tarif sekian, nah itu tentu nampak di balik kegiatan itu apa begitu kan. Masjid tidak ada, ongkosnya tidak ada semacamnya. Mungkin kalau di misalnya ruang pertemuan untuk 400 orang, kemudian di situ ada buku yang dikasih, ada pena yang disediakan, ada snack yang diberikan ke peserta, biar mereka lebih ya, ini kan bentuk kegiatan yang pada dasarnya lebih dikembangkan ya teknisnya. Jangan dianggap itu sebagai hal yang bertentangan. Bila mana panitia mengangkat tema-tema yang baru, yang itu membuat orang semakin antusias, ada hall besar dia dilakukan, mengundang orang banyak, kemudian perlu AC yang bisa menyejukkan ruang, itu kan perlu semua biaya itu. Lalu kemudian bila mana ada niat baik untuk panitia, ngasih ustadznya, kena ilmunya, kena waktunya, ya hal yang boleh dalam agama kita. Tidak masalah untuk dikasih ujroh, dia dikasih hadiah sebagai bentuk penghargaan kepada ahli ilmunya. Tapi jangan sampai itu menjadi ya memang beberapa hari yang lalu kan ada heboh juga begitu ya, karena ada bentuk dakwah yang dilakukan dengan misalnya beberapa hari, kemudian dengan tema tertentu, ya silakan daftar berbayar. Ini kan menjadi bab. Ya hukum asal dakwah ya di mana saja dan boleh ya, dilakukan di mana saja, kapan saja. Tapi kemudian ada pengembangan cara untuk melakukan kegiatan. Ala kulli hal, tentu semua para tim pelaksana, panitia pelaksana lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas yang telah disampaikan oleh guru kita tadi. Ya, asasnya semua lillah azza wajalla. Kita semua tahu merugi orang-orang yang ketika beramal dalam kehidupan ini bila tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untung dunia ini berapalah, ya. Tak seberapa. Tapi yang kita inginkan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, hendak orang yang menyiapkan materi, panitia yang menjadi sebab terjadinya pertemuan, semua peserta yang hadir hendaklah langkah kakinya dihitung kebaikan, yang satu pengangkat derajat, yang satu menghapus. Semua kita berharap kebaikan. Lihat ya ke tujuan kegiatan kita untuk apa, dan tidak ada menyalahi syariat Islam ketika dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu. Lillah azza wajal, ini kan semua untuk Allah azza wajal. Nama hukum asal berdakwah ya lillah azza wajal, itu yang harus dibangun, itu yang harus dibangun. Makanya kata Imam Malik ya, makana lillahi yabqa wa makana li ghairihi yazul, itu kan begitu letaknya. Yang dilakukan karena Allah akan terus kekal di sisinya, yang bukan karenanya akan mudah sirna, hilang dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam ya. Semoga Allah jaga niat-niat setiap orang yang menyampaikan dakwah dan menyampaikan kebaikan. Semoga Allah azza wajal, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kullahu salihah, minta kepada Allah, Umar minta kepada Allah azza wajal, Allah jadikan seluruh amalnya saleh, waj'alhu liwajhikal karimah khalisah, ya jadikan semua kebaikan itu untukmu ya Rabb, wala taj'al li ahadin fihi syai'a, kau jangan kau jadikan ada bagian untuk siapapun dari manusia ini, itu Allah azza wajal. Yang kita baca doa ini, kita terus ulang-ulang ya, terkadang memang muncul dalam hati ya, maka dengan izin Allah azza Allah tumbuhkan. Mana juga ada tengok amplop sekitar balik ke pengurus, kok enggak paham ngurukannya, ada terjadi kan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi barangkali itu yang saya sampaikan.
Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan juga nasihat-nasihat dari guru-guru kita, semoga bisa kita ambil faedahnya dan yang paling penting adalah aplikasi dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz, jazakallah khairan untuk waktu dan ilmunya. Masya Allah, semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali guna mengulang faedah ilmu dan juga sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Afwan untuk semua salah kata lagi bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara